Kelas 4. Pelajaran kedua, tema beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan subtema A. Beriman kepada Allah. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Dan B. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini, kalian masih belajar pelajaran kedua, yaitu tema beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi, Bapak akan lanjutkan pada subbab pembahasan selanjutnya, yaitu subtema 3, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'ul Husna, yaitu A. Al-Bashir, B. Al-Adlu, dan C. Al-Azim, serta B. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian tentang materi di minggu sebelumnya tentang pelajaran 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Anak-anakku sekalian, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar pelajaran 2 tersebut. Akan tetapi hanya subtema A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, dan 2, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Adapun pada pembelajaran kali ini, kalian akan melanjutkan dan menyelesaikan pelajaran 2 tersebut, yaitu tema nomor 3, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'ul Husna, di antaranya Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim, serta B, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, setelah kalian menuntaskan pembelajaran pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan, yaitu pertama, meyakini dan memahami tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, Al-Qur'an, dan Al-Asma'ul Husna. Kedua, memahami pengertian iman kepada Rasul melalui sifat-sifatnya. Dan 3, mengetahui tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir materi video ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan selalu bersemangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian ada berapa Asma'ul Husna Allah itu? Anak-anakku sekalian, Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 99. Semua nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaan
keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari sifat kekurangan. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna tertuang di dalam Al-Quran. Nama-nama Allah yang agung dan indah tidak ada yang dapat menandinginya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi, maha pengasih, maha penyayang, dan maha segala-galanya. Anak-anakku sekalian, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dengan istilah Asmaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-8, yaitu Allahu la ilaha huwa lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Quran surat Toha ayat ke-8. Anak-anakku sekalian, sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk dapat membaca, menghafalkan, dan menghayati serta memahami makna kandungannya serta mengamalkannya. Anak-anakku sekalian, barang siapa yang mampu menghafalkan, menghayati, serta mengamalkan kandungan pada Asmaul Husna tersebut, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsoha dakhalal jannata. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2736. Hadis riwayat Muslim nomor 2677 dan hadis riwayat Ahmad nomor 7493. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari 3 di antara Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yaitu A. Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Anak-anakku sekalian, semua yang terjadi di alam tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk apapun yang diperbuat oleh manusia, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang nyata atau yang disembunyikan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat akan makhluk gaib, baik itu malaikat dan jin yang sedang menyamar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakannya. Dengan sifat al-basirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya, seperti melihat semut hitam yang bersembunyi di balik batu hitam. Di kegelapan pekat malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu bikulli syai'im basir. Artinya, sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran surat Al-Mulk ayat ke-19. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang soleh dan solehah, wujud dari mengimani Asmaul Husna Al-Basir, yaitu hendaknya kita banyak berbuat kebajikan, beribadah hanya kepadanya, dan menghindari segala perbuatan dosa. Sebab semua perbuatan baik dan buruk Allah SWT melihat dan mengetahuinya. Dan semua amal ibadah dan perbuatan kita akan dihisab di hari akhirat kelak. B. Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah zat yang maha adil dalam memberikan rezekinya kepada semua makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzolimi makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Buktinya, seluruh makhluk yang ada di alam, baik yang beriman maupun yang tidak, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya, tidak memandang keturunan, kekayaan, ataupun jabatannya. Akan tetapi, yang Allah pandang dari seorang hamba adalah tingkat ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi yang dilarangnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, perbuatan kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak dan akan ditimbang pada hari penimbangan amal yang disebut dengan Yaumul Mizan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dalam menimbang amal manusia. Tidak ada satu amal pun yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Adlu, yaitu kita harus menegakkan keadilan untuk diri kita sendiri, keluarga, atau orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat adil untuk alam semesta, termasuk manusia. Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang tidak membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Adapun kita sebagai makhluknya membutuhkan pertolongan pihak lain. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Termasuk manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti bahwa udara yang kita hirup adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki keagungan tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-255, yaitu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardo wala ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, kursinya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Anak-anakku sekalian, sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Azim adalah kita harus selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tidak ada yang maha agung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berperilaku sombong, sebab manusia hanyalah bagian kecil dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim. B. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul artinya kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa para Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi wahyu untuk menjadi pedoman umatnya. Anak-anakku sekalian, Rasul adalah manusia laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang diamanahi untuk menyampaikan wahyu atau membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar, terutama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Anak-anakku sekalian, perintah dari Nabi dan Rasul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Anak-anakku sekalian, Nabi dan Rasul adalah manusia seperti kita. Akan tetapi, Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang terpuji, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Anak-anakku sekalian, iman kepada Rasul maksudnya adalah percaya dan yakin dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul ke muka bumi ini sebagai utusannya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan melaksanakan ajaran-ajaran atau syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pertama, mengenal nama dan sifat para rasul. A. Nama-nama nabi dan rasul. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, jumlah nabi dan rasul secara pasti tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha mengetahuinya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengutus nabi dan rasul untuk setiap umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum ma lam naqsus 'alaika. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-78. Anak-anakku sekalian, adapun Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25, yaitu pertama, Adam alaihissalam, kedua, Idris alaihissalam, ketiga, Nuh alaihissalam, keempat, Hud alaihissalam, kelima, Soleh alaihissalam, keenam, Ibrahim alaihissalam, ketujuh, Lut alaihissalam, kedelapan, Ismail alaihissalam, kesembilan, Ishak alaihissalam, kesepuluh, Yakub alaihissalam, kesebelas, Yusuf alaihissalam, kedua belas, Ayub alaihissalam, ketiga belas, Zulkifli alaihissalam, keempat belas, Su'aib alaihissalam, kelima belas, Musa alaihissalam, keenam belas, Harun alaihissalam, ketujuh belas, Daud alaihissalam, ke-18 Sulaiman alaihissalam, ke-19 Ilyas alaihissalam, ke-20 Ilyasa alaihissalam, ke-21 Yunus alaihissalam, ke-22 Zakaria alaihissalam, ke-23 Yahya alaihissalam, ke-24 Isa alaihissalam, dan ke-25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kata nabi asalnya dari kata naba yang artinya ditinggikan. Maksudnya yaitu seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Adapun kata rasul, asal katanya arsala yang artinya mengutus. Maksudnya yaitu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian perbedaan antara nabi dan rasul? Anak-anakku sekalian, nabi pertama belum tentu rasul, sedangkan rasul sudah pasti seorang nabi. Kedua, nabi tidak memiliki sifat tabligh, adapun rasul memiliki sifat tabligh. Ketiga, nabi memiliki 3 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, dan fatonah.
Sedangkan Rasul memiliki 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Keempat, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dan untuk disampaikan kepada manusia. Dan kelima, Nabi tidak memiliki umat atau pengikut, sedangkan Rasul memiliki umat atau pengikut. Adapun persamaan antara Nabi dan Rasul yaitu: pertama, seorang laki-laki; kedua, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala; ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala; keempat, memiliki sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa; dan kelima, seperti manusia biasa, makan, minum, bekerja, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khotamun nabiyyin atau penutup para nabi dan rasul. Oleh karena itu, jika ada yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dapat dipastikan bahwa itu adalah nabi palsu dan ajarannya pasti sesat. B. Sifat-sifat nabi dan rasul. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa nabi dan rasul memiliki 3 sifat, yaitu pertama, sifat wajib; kedua, sifat mustahil; dan ketiga, sifat jaiz. Pertama, sifat wajib bagi rasul. Anak-anakku sekalian, seorang nabi dan rasul memiliki sifat yang mulia yang tidak dimiliki oleh semua orang, di mana sifat mulia tersebut sebagai teladan umatnya. Adapun sifat wajib tersebut yaitu: A. Siddiq, artinya benar dan jujur. Anak-anakku sekalian, apa yang dikatakan Nabi dan Rasul adalah benar. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang terpelihara dari sifat dusta. Ia senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat ke-50, yaitu: "Wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyyan." Artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Quran surat Maryam ayat ke-50. B. Amanah, artinya dapat dipercaya. Amanah maksudnya dapat dipercaya baik lahir maupun batin. Anak-anakku sekalian, amanah seorang nabi dan rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Para nabi dan rasul terjaga lahir dan batin dari melakukan perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar etika. C. Tabligh, artinya menyampaikan. Anak-anakku sekalian, seorang rasul wajib menyampaikan kepada manusia wahyu yang ia terima, yang di dalamnya menyangkut hukum-hukum agama tanpa ditambahi dan dikurangi sedikit pun. Sedangkan manusia wajib menerimanya dengan keyakinan yang kuat sebagai bukti atau saksi kebenaran wahyu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-39, yaitu: "Alladzina yubalighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallaha wa kafa billahi hasiban." Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-39. D. Fatonah, artinya cerdas. Anak-anakku sekalian, seorang rasul memiliki kecerdasan dalam hal tertentu. Contohnya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan dalam menghafal Al-Quran
dan mengatur strategi berperang. Kecerdasan ini sangat berfungsi, terutama ketika menghadapi orang-orang yang menolak ajaran Islam dan membangkang. Kedua, sifat mustahil bagi Rasul. Artinya, sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang nabi dan rasul. Sifat mustahil tersebut yaitu A. Kezif, artinya suka berbohong. B. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. C. Khitman, artinya menyembunyikan. Dan D. Baladah, artinya bodoh. Ketiga, sifat zaiz bagi Rasul, yaitu sifat yang boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan oleh seorang nabi dan rasul. Sifat tersebut maksudnya adalah sifat yang layaknya dimiliki manusia biasa pada umumnya, seperti makan, minum, menikah, tidur, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-20, yaitu wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum liya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaqi. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Quran surat Al-Furqan ayat ke-20. 2. Mengenal Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati yang sangat mengagumkan, ketabahan yang luar biasa, kesabarannya tidak terbatas meskipun mereka dicela, dihina, ditentang oleh kaumnya, bahkan sampai menyakitinya. Tetapi mereka tetap teguh, sabar, dan bertawakal di dalam menyampaikan ajarannya kepada manusia. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, tahukah kalian ada berapa nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi itu? Siapa sajakah mereka? Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, terdapat 5 nabi dan rasul yang memiliki sifat ulul azmi. Di antaranya yaitu, pertama, Nabi Nuh alaihissalam, kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga, Nabi Isa alaihissalam, keempat, Nabi Musa alaihissalam, dan kelima, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, Rasul-Rasul tersebut berjuang dengan keras dalam menyampaikan risalah Islam. Mereka Rasul yang dilebihkan Allah Subhanahu wa taala daripada Rasul-Rasul lainnya. Akan tetapi mereka masing-masing memiliki derajat yang berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-253, yaitu tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Artinya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Quran surat Al-Baqarah ayat 253. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami materi ini, lantas bagaimanakah wujud dan bentuk dari iman kepada Rasul itu? Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, adapun wujud daripada iman kepada Rasul antara lain yaitu, pertama, mentaati ajaran yang dibawa Rasul, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menjalani kehidupan ini berdasarkan tuntunan Rasul. Kedua, tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya, sebab
beriman kepada semua rasul adalah wajib. Dan ketiga, berakhlak baik serta malu berbuat jahat dan maksiat seperti korupsi atau mencuri, menipu, dan sejenisnya. Karena semua nabi dan rasul mencontohkan akhlak yang mulia dan menjauhi kemungkaran. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan dan pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran kedua dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan subtema bahasan yaitu A. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan B. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mohon maaf jika pemaparan materi dalam video ini kurang berkenan, baik dari segi penyampaiannya ataupun penyajiannya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, sebelum Bapak akhiri, untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawaban, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian apa-apa yang ada pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan soal tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.